Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya wal ulama wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alit tabi'in wa anqulis sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu ayah anda orang tua kami, kakak teman-teman adik-adik semuanya yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, malam ke-19 Rabiul Awal, kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam satu kajian silaturahim, yaitu kajian kehidupan, yang mana malam ini adalah malam ketiga, malam keempat kita di setiap malam satu yang insya Allah melaksanakan kajian rutin. Tapi malam ini adalah malam spesial karena kita masih tergolong salah satu umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah dengan mewujudkan rasa cintanya melalui pembuatan maulid atau perayaan maulid. Saat hari ini beredar berita di mana-mana, banyak yang mempermasalahkan tentang dalil maulid, banyak yang mempermasalahkan tentang orang tua Nabi masuk neraka atau masuk surga, banyak yang mempermasalahkan tentang maulid itu bid'ah. Tapi hari ini kita bukan hanya melaksanakan maulid, malah kita menjadi penyebar syiar untuk melaksanakan sholawat, main hadroh, melaksanakan maulid bukan hanya mungkin setahun sekali atau 40 malam sekali, bukan, tapi udah sampai setiap hari maulid kullayaum. Gimana maulid kullayaum? Artinya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, memperingati kelahiran Rasulullah di setiap hari dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hujan tadi habis maghrib, mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang diturunkan bermanfaat. Bermanfaat itu bisa banyak macam, tergantung siapa yang merasakan. Kalau yang merasakan pengennya dapat rezeki uang, berarti manfaat itu adalah uang. Kalau yang manfaat dirasakan itu pengennya rezeki jodoh, berarti nanti manfaatnya datang jodoh. Semoga yang jodoh cepat nggak jomblo lagi, amin. Biasa aja lah Bang Edi. Barakallah. Seperti biasa kita akan banyak main di muqaddimah. Muqaddimah itu memuji Allah. Kenapa kita banyak memuji Allah? Karena sebenarnya kalau kita lulus di muqaddimah, maka kita akan mudah memahami isi-isi. Nah, ini yang penting untuk diamalkan bagi seluruh anak-anak muda dimanapun berada. Kalau satu orang saja mengamalkan seperti ini, pentingnya muqaddimah, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, baru masuk isi, maka insya Allah anak-anak di seluruh Indonesia nggak akan ada lagi yang ikut-ikut apa namanya, geng kapal, geng kelewang, ya, geng mod. Insya Allah geng modnya nanti insya Allah kita doakan jadi geng mod yang hijrah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadza min fadli rabbi. Itulah ungkapan yang selalu kita dengar di setiap kalau kita dapat nikmat. Hari ini nikmat yang kita punya apa? Ucapkan hadza min fadli rabbi. Apa Bang Dimas? Hadza min fadli rabbi. Simpel ucapannya, tapi banyak orang nggak tahu. Sebab dia nggak tahu, maka dia tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan.
hada min fadli rabbi. Dapat alpat, hada min fadli rabbi. Dapat semes, hada min fadli rabbi. Dapat duit 1.000, 100.000, hada min fadli rabbi. Artinya apa? Ini pemberian, ini karunia dari Allah. Kayak kita nih misalnya dapat teman-teman yang soleh, soleha, hada min fadli rabbi. Nanti dapat istri, gak apa-apa cantik, yang penting soleha juga ya kan? Hada min fadli rabbi. Semua nikmat-nikmat yang dapat, ucapkan hada min fadli rabbi. Poin pertama ya. Yang kedua, kullu biidznillah. Semua sesuatu itu atas izin Allah. Hari ini banyak yang salah kaprah karena dia nggak paham tentang statement kaidah ini. Kaidah kullu biidznillah. Kalau kita tahu semua itu atas izin Allah, maka gak akan ada lagi yang cemberut, merengut. Oh, aku dulu mau masuk kuliah terfavorit, tapi aku sekarang udah di DO. Nggak apa-apa. Yang penting kullu biidznillah. Kalau Allah izin, kita senang, semuanya akan berjalan lancar. Oh, aku dulu ikut Indonesian Idol, tapi nggak lulus karena dicurangi yang lain pakai duit. Saya nggak punya duit. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kullu biidznillah. Allah senang, kita senang. Ini yang paling paten nih sekarang nih. Oh, saya punya tim outdoor dulu lagi viral. Gara-gara banyak jobnya karena masih pada free time. Nah, sekarang udah ada yang pada kuliah, ada yang pada kerja. Ini bukan hanya kita aja ya. Ini mungkin para tim outdoor atau tim majelis dimanapun berada merasakan ini. Namanya dunia pasti kehidupan silih berganti. Ada di atas, ada di bawah, ada senang, ada susah, ada sibuk, ada biasa-biasa aja. Nah, hari ini bukan berarti teman-teman kita yang meninggalkan kita dalam kajian-kajian majelis, dalam kajian-kajian maulid, mereka itu gak mau, bukan. Tapi karena mereka mungkin sedang mencari nafkah atau mencari ilmu. Barakallah. Kita doakan semoga yang mendapat hidayah tetap istiqomah, yang belum dapat hidayah semoga Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang gak pernah minta hadiah ini sebenarnya. Kita bersolawat kepada Rasulullah sebenarnya kita yang butuh. Man sholla alaihi sholatan fallahu biha asyra. Satu kali kita bersolawat Allah balas 10 kali. Kalau kita ngasih anak yatim mungkin yang balas saudagar-saudagar kaya yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita sholawat, maka yang balas langsung Allah pencipta langit dan bumi. Maka Bapak Ibu semua jamaah teman-teman jangan malas sholawat, terutama maulul qiyam. Kami pernah ditegur oleh salah satu habaib Habib Alikal Alaidrus Al-Mukarram ketika salah satu tim sholawat membawakan mahalul qiyam itu dengan lirik yang dipotong-potong. Jadi sebenarnya mahlul qiyam yang kita bawakan tadi ini sebelum kajian kita ada mahlul qiyam. Itu sholawat yang paling sakral di antara banyaknya sholawat yang pernah ada. Makanya dipastikan siapa yang hadir saat mahlul qiyam dia berdiri, dia mengucapkan Assalamualaikum ya habibi, ahlan wa sahlan ya khairil atau ya abdul khalqillah, maka insyaallah Rasulullah hadir, benar-benar hadir walaupun tidak dalam wujud yang nyata. Apa tadi Bang Heri? Ulangi. Ini amalan lagi. Ketika datang bulan Maulid, jangan ngaku-ngaku anak hadrah, anak sholawat, anak majelis kalau nggak tahu doanya. Apa doanya? Assalamualaikum ya habibi, ahlan wa sahlan ya afdolu khalqillah. Nah, itu dia artinya. Itu dia doanya, dihafal ya. Dimas dihafal Mas. Artinya semoga keselamatan selalu tercurahkan kepadamu wahai kekasih kami, wahai kekasihku. Selamat datang wahai sebaik-baik sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Nah, ada satu amalan lagi yang ketika azan dikumandangkan liriknya itu pas menyebutkan syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikecup tangan ini. Praktekkan tadi itu. Apa? Agil. Kalau gelik dikecup, dicium aja. Dibacakan apa?
marhaban ya habibi qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan kemarin sekali, kawal sekali, atas sekali. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Dalam satu riwayat ini rupanya doa Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Khidir itu hidup sebelum Rasulullah diturunkan, tapi Nabi Khidir itu diberikan Allah kecerdasan sehingga dia tahu suatu saat nanti akan turun Rasul. Tapi yang mengamalkan khalifah Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab, dia mengamalkan ini karena dia rindu sama Rasulullah. Dilihatnya Rasulullah ada di kuku-kukunya, maka dia ucapkan marhaban ya habibi, selamat datang ya kekasihku. Baru qurrata aini, berilah cahaya pada penglihatanku, penglihatan zahir dan penglihatan batin. Kemudian Muhammad bin Abdullah, wahai Muhammad anaknya Abdullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepadamu. Dalam satu riwayat, kalau siapa yang mengucapkan doa tadi dan melakukan hal tersebut, maka dijamin matanya tidak akan buta sampai hari kiamat. Kalau ada matanya yang buta, bukan mata zahirnya yang dimaksud, tapi mata batin. Maka hari ini gampang melihat orang-orang yang mata batinnya buta. Amati saja, ketika dia masih rajin bermaksiat, ketika dia masih menggunakan matanya untuk nengok-nengok yang bukan hak, ketika dia masih nengok kebatilan itu dibiarkan, maka mata hatinya buta. Walaupun mata zahirnya terbelalak, tapi mata hatinya buta, sama saja. Lebih bagus orang buta, tapi mata hatinya terbuka. Insya Allah. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu sepintas tentang mukadimah. Baru mukadimah ya. Udah berapa menit? 11 menit. Ini hari ini banyak hadirin yang ngaji. Sekitar 60 orang. Biasanya Habibah sendiri itu mukadimahnya 30 menit khusus mukadimah. Tapi karena ini kita mau cepat, kita buat 15 menit aja, 4 menit lagi ya. Sholawat udah, bersyukur udah. Sekarang kita masuk kepada materi inti, yaitu tafsir Quran dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat 164. Nah, ini kita bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahu azim. Artinya, sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri, dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin wa hadirat, abang kakak ayah bunda teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas ini, Abi cuma mau menyampaikan nanti kita buat sesi tanya jawab ya. Yang bisa jawab dapat beras. Dari beli tadi mas. Jamaah yang tertidur, hadirin. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ayat ini bercerita tentang pada zaman perang Badar ada seorang anggota perang yang melihat barang-barang rampasan perang itu, salah satunya permadani merah, hilang dari gudang penyimpanan, dan mereka menuduh Rasulullah SAW yang telah melarikan benda tersebut. Ini adalah asbabun nuzul dari sebab diturunkan surah Al-Imran ayat 164. Tapi hadirin, ini berkesinambungan juga dari surah Al-Imran ayat 159-nya sampai 163. Kenapa? Karena Allah mau menjelaskan kepada semuanya bahwa Rasulullah adalah pemilik akhlak yang mulia. Bacakan hadisnya tentang akhlak.
Siapa yang tahu? Yang tahu ya? Aduh, gimana nih? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini satu-satunya dalil untuk menampar-nampar atau memberikan penegasan kepada kaum Yahudi saat itu untuk tidak mencurigai Rasulullah. Karena Rasulullah adalah penyempurna dari seluruh akhlak atau seluruh sifat karakter umat manusia. Maka tidak mungkin Rasulullah yang melarikan harta rampasan perang tersebut. Dan dilanjutkan kepada yang selanjutnya, itu menceritakan tentang Rasulullah adalah sebagai penolong. Kenapa? Kalau tidak Rasulullah diturunkan di muka bumi, maka muka bumi ini mungkin akan terus dalam kegelapan dan kejahiliaan. Tapi Rasulullah diturunkan untuk menjadi nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Hadirin semuanya, saya mau bertanya, apa nikmat yang paling terbesar? Tidak bisa jawab ya? Agil. Apa nikmat yang paling terbesar yang harus kita syukuri? Yang pernah dirasakan dari mulai lahir sampai sekarang? Apa Gil? Makan. Betul, tapi ada yang lebih paten lagi. Ada apa? Nafas. Mantap. Ada yang lebih sumpah atau semua? Masih ingat? Tidur. Salah juga. Tidur. Salah. Benar, tapi kurang mendekati. Rian apa ya? Rian. Di mana Mas? Hidup. Hadirin, nanti kalau kita punya paket banyak kita streaming online ya. Biasanya Habibah kalau ini kayak gini kajian malam Senin itu ada majelis tafsir Quran di rumah. Di rumah tuh bisa streaming online ya, ada komentar-komentar langsung dijawab. Tapi karena ini offline, kita kasih aja jawabannya adalah ini dia nih. Ini jawabannya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukmin ya. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah menurunkan rasul ke muka bumi, itu jadi nikmat terbesarnya. Jadi bukan nafas, bukan tidur. Bukan makan gitu ya. Kenapa? Banyak orang yang hari ini bernafas, tapi belum tentu nafasnya itu digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau ada jumpa Rasulullah, seluruh hidupnya udah pasti nempel kebaikan. Gitu juga tidur, apalagi kan? Tidur cuma kalau nggak ibadah ya cuma nambah mudorot saja, nambah penyakit, malas. Apalagi makan juga sama nambah penyakit doang. Ya, salah satu keutamaan diturunkannya Rasulullah ke muka bumi adalah menjadi pembuka cinta dari segala pintu cinta. Ada yang membanding-bandingkan. Ini ditanya lagi nih, gantian lagi nanya, Mas, Dimas. Ya jamaah hadirin, karena jauh ya jadi kan ditanya. Jauh di rumah masing-masing. Mas, mana harusnya lebih besar cinta kita kepada Nabi apa cinta kita kepada Allah? Mana nih? Pertanyaan berat ini bos. Gak bisa mikir. Mana harusnya lebih besar cinta kita kepada Nabi atau cinta kita kepada Allah? Kepada kekasih Allah atau kepada pencipta? Mana yang lebih besar? Mana gitu? Kepada Nabi. Alasannya? Iya betul ya. Jawabannya betul tapi alasannya arah bebas ya. Benar. Jadi sebenarnya nggak usah dijawab, tapi dialaskan. Ini ada Ustadz kita satu lagi, Ustadz Sukma. Habis ini Ustadz Sukma ya. Masya Allah, udah siap-siapin materi beliau ini. Bentar lagi namanya diganti Muhammad ya, Sukma Aman. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh dibandingkan. Setiap ada Rasulullah pasti ada Allah. Rasulullah, Nabiullah. Yasin adalah nisbat dari Allah. Bismillah. Bi itu Rasulullah, illah itu Allah.
Allah Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nggak bisa dibandingkan hadirin. Sekali lagi ditegaskan bahwasannya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dibandingkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Maka mana yang harus lebih besar? Nggak ada yang harus lebih besar. Tapi ketika kita cinta dengan Rasulullah, maka itu wujud terbesar cinta kita kepada Allah. Kalau hari ini ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia nggak mau maulid, dia tidak mau melaksanakan sholawat, dia nggak cinta sama Rasulullah, berarti cintamu itu palsu dong. Apa tuh lagu yang lagi viral sama orang? Wong yang ini, nggak boleh dibaca, nggak boleh nyanyi ya. Jangan dibanding-banding, oke, nggak boleh. Ya, Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat ayat selanjutnya ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulullah diturunkan dari golongan kita. Ya, bayangin kalau Rasulullah diturunkan dari golongan malaikat, pasti minder kan kita? Auto minder kan? Iyalah Nabi secara malaikat gitu loh, nggak pernah buat salah. Ya kan? Nggak pernah buat salah. Kerjanya bertasbih, gak pernah maksiat. Ya iyalah, wajar masuk surga, masuk tanpa hisab. Tapi enggak, Rasulullah dihadirkan ke muka bumi dari golongan kita, sama-sama manusia, untuk menjadi itibar bagi kita bahwasannya Rasulullah tauladan bagi seluruh golongan manusia. Hadirin hadirat rahimahullah. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, Rasulullah menyampaikan ke muka bumi Al-Quran dengan beberapa cara. Bang Agil? Dua, salah, kurang mendekati, hampir benar. Berapa cara Al-Quran diturunkan? Dimas? Bang Trian? Dia berapa baca, ditakut ditanya. Berapa cara? Hadirin, siapa yang tahu? Jamaah, berapa cara Al-Quran diturunkan hingga sampai di muka bumi? Dulu Al-Quran ini hanya ada di kepala dan hatinya Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak membaca, tidak menulis. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan sahabatnya menghafal, menjadi hamilu kitabullah, menyimpan. Tapi semenjak perang banyak hafiz yang gugur, maka banyak khulafaur rasyidin itu mulai membukukan Al-Quran menjadi mushaf-mushaf. Tapi sebelum itu Rasulullah menyuruh sahabat untuk menulis-nulis di pelepah kurma. Apalagi? Daun lontar, kulit hewan ya kan? Kayu kurma, pohon dan sebagainya. Sampai hari ini Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari jadilah seperti ini. Namanya mushaf Al-Quran. Pertanyaannya, apa kabar Quran antum di rumah? Berdebu kah? Berdebu nih kira-kira nih? Enggak, alhamdulillah. Kalau nggak berdebu, alhamdulillah ya. Diambil, dilap, ditaruh lagi. Dilap. Jangan ya. Hadirin semuanya, peringatan Maulid mendekatkan kita kepada Allah, menyuruh kita untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. Ayo kita buka kembali Quran yang udah lama kusam. Kita nggak pernah buka ini. Kita terlalu banyak megang handphone, kita terlalu banyak megang gadget, dan terlalu banyak mengikuti kehidupan dunia sehingga melupakan Al-Quran. Balik ke Quran. Dan berapa menit li? 24 ya. 6 menit lagi insya Allah kita closing ya. Tadi ada berapa cara? 4 cara. 1. Wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui cara apa? Malaikat Jibril menyerupai wujud manusia, seorang pemuda. 2. Melalui apa? Mimpi, masuk langsung ke dalam hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga melalui apa? Lonceng, suara gemuruh, sehingga Rasulullah ketika menerima wahyu dia apa tuh? Demam, saking takutnya. Suaranya kayak suara gemuruh, suara petir, suara geluduk. Tapi masuk wahyu ke dalam hatinya. Yang keempat, dengan cara malaikat Jibril menyerupai wajah aslinya, menyerupai wujud aslinya. Begitulah hadirin
cara Al-Quran ini sampai kepada Rasulullah. Bukan kayak kita 35.000 bisa langsung beli Quran. Ya, jamaah hadirin rahimahumullah, penggalan ayat yang terakhir adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, memberikan pengajaran dan hikmah. Lihat, Al-Quran diturunkan bahkan sejak kitab-kitab suci Al-Quran itu diturunkan sebelumnya sudah juga pernah diturunkan kitab yang mengatasnamakan Islam, tapi sebelum Islam disempurnakan. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Di dalamnya memuat kitab-kitab yang juga menuhankan Allah. Tapi wallahu a'lam, Injil perjanjian baru sudah dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Allah menurunkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul dimas. Ya, Islam Madinah, sesungguhnya telah kusempurnakan agama Islam untukmu, telah kusempurnakan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itulah hadirin kita ini, terutama yang tim-tim hadroh, tim-tim sholawat, gak apa-apa kajian sedikit-sedikit, yang penting nempel. Jangan sampai kita membumikan sholawat tapi kita gak tahu hukum-hukum kaidah-kaidah dasar tentang Islam. Nanti kedepannya insya Allah kita akan bahas sejarah yang lebih lanjut. Pesan Abi yang terakhir dalam majelis ini adalah ditutup ya ini, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum Quran diturunkan, hidup ini sudah kacau balau. Maka Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan, membalikkan kehidupan manusia yang dulunya berantakan menjadi lebih baik. Jadi kalau hari ini Quran ada kita sia-siakan, berarti kita yang belum baik. Ya, itu dia ya. Peringatan Maulid setidaknya membawa kita lebih menjalin silaturahim kepada orang tua, abang, kakak, adik-adik, teman-teman semuanya ya. Menjalin silaturahim kepada guru, menjaga mulut, jangan ngomong kotor, jangan gibah, jangan fitnah-fitnah orang, menjaga mata, jangan nengok buruk-buruk, menjaga pikiran, jangan pikiran kotor-kotor, menjaga hati, jangan pikirin, jangan merasakan yang dengki-dengki, menjaga perbuatan, jangan melakukan yang buruk-buruk. Kalau ada nama di dalam nama kita yang menyandang namanya Rasulullah, terutama Muhammad, ya Abi ada ya Muhammad, ada? Gak ada. Nih, bagi-bagi yang menyandang namanya Rasulullah, itu sebuah kemuliaan, tapi itu adalah wasiat, amanah yang harus dijaga. Jangan sampai antum menyandang nama Muhammad tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku Rasulullah SAW. Sebagai pesan terakhir untuk Maulid Nabi dalilnya hanya butuh cinta. Ketika kita cinta sama Rasulullah, maka kita akan datang untuk menghadiri atau membuat maulid itu. Apa faedahnya melaksanakan maulid? Kalau orang ingin masuk surga, maka harus melakukan apapun yang diridhoi Allah. Nah, untuk memancing ridhonya Allah, maka kita melaksanakan maulid. Maulid apa artinya? Bentuk cintanya, bentuk syukurnya umat terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan maulidnya tidak berhenti di sini. Masih banyak kajian maulid-maulid yang lain, masih banyak kajian-kajian tafsir yang lain. Kalau kita padakan, ini nggak selesai-selesai. Bahkan ulama mengatakan kalau andai saja orang-orang pintar itu berdiri, berbaris, menceritakan kisah Rasulullah, kisah kemuliaan Rasulullah sampai yaumil kiamah, maka tidak akan pernah habis kisah kemuliaan Rasulullah. Karena Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Al-Quran adalah gudangnya pengetahuan dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya kira-kira apa? Aman? Aman ya? Atau ada yang mau gantikan? Udah pada ngantuk Besti, apa-apa ya. Ngantuk, nggak ngantuk, dapat nggak dapat, duduk di majelis tetap dapat.
pahala, barokah, lebih dari orang yang belajar tapi di rumah. Nah itu dia, makanya hadir di majelis itu rajin-rajin. Insya Allah Allah istiqomahkan kita untuk nyambung di majelis pekan depan, dan mudah-mudahan yang pekan depan yang datang lebih banyak dari ini, dan mudah-mudahan itu adalah peresmian pertama untuk dibukanya kembali majelis kita, majelis sholawat, majelis taklim dan majelis sholawat. Insya Allah ya, barakallah. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau kita mengampun. Ya Allah, kita sambung di pertemuan akan datang. Doakan saya, doakan kami semua, doakan kita semua, semoga sehat walafiat. Sehatnya dipakai untuk taat. Ada pantun, Pak? Tidak ada? Jalan-jalan ke kota mana? Jalan-jalan ke kampung sama. Jangan lupa membeli tomat. Ini pantun zaman dulu ini. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Ya, kita hadroh